kualitas pendidikan di Tiongkok itu adalah 5 kampus terbaik di Tiongkok. Itu adalah merupakan 50 besar kampus terbaik di dunia. Apa aja? Nah ini dia. Yaitu adalah 5 kampus terbaik di Tiongkok. Itu adalah pertama adalah Peking University atau Beijing University. Itu ada di Beijing. Terus juga ada Fudan University, itu ada di Shanghai. Tsinghua University, itu ada di Beijing. Zhejiang University, itu ada di Hangzhou. Sama USTC, University of Science and Technology of China di Hefei. Nah, biasanya yang kampus ini itu mempunyai konsentrasi-konsentrasi yang berbeda kayak gitu. Di sana Tsinghua University mungkin lebih sering ke lebih banyak tentang membahas tentang bagaimana sosial kayak gitu. Peking University itu mungkin lebih ke seperti teknologi. Nah, kalau misalnya University of Science and Technology of China, jadi ya mungkin lebih juga tentang teknologi, dan kurang lebih setiap universitas di sini itu juga pasti punya karakternya yang beda-beda kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, tips memilih kampus terbaik di Tiongkok. Jujur kalau misalnya teman-teman lihat di database atau mungkin di website berapa jumlah kampus di Tiongkok, itu pasti bakal banyak sekali. Bahkan kalau misalnya saya kira satu kota itu bisa sampai 50 ke atas mungkin. 50 ke atas kampus-kampus yang ada di Tiongkok, baru misalnya di berbagai kota lainnya. Dan gimana sih caranya untuk bisa memilih kampus yang terbaik? Pasti di sini teman-teman kalau misalnya kuliah di luar negeri ya, kalau misalnya bisa dapat kampus terbaik itu juga satu achievement ya, satu achievement yang luar biasa bagi teman-teman. Dan juga pasti dapat experience yang berbeda kayak gitu. Bagaimana mereka bisa menjadi kampus yang terbaik, fasilitas yang terbaik yang nanti akan teman-teman dapatkan. Nah, tiga kata kunci yang harus teman-teman punya itu, yaitu teman-teman bisa searching di internet, yaitu Project 211 Universities, Project 95 University, atau Double First Rate Program. Nah, tiga ini adalah ini adalah program pemerintahan untuk membangun riset. Jadi program pemerintahan itu dia menggandeng beberapa universitas terbaik untuk melakukan riset terbaiknya untuk negerinya kayak gitu. Dan universitas-universitas ini adalah universitas terpilih gitu, nggak semuanya itu terlibat di sini kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa searching list mana aja kampus aja dari Project 211 985 nama Double First Program. Nah, sementara yang Double First Program ini sekitar tahun 2019, jadi baru banget. Nah, teman kampus kalian kalau misalnya di kolom katakan yang terbaik itu bisa jadi salah satu dari project universities ini, atau mungkin terlibat dalam tiga proyek pemerintahan ini, itu akan jauh lebih baik. Dan salah satu dari 5 kampus terbaik yang sebelumnya saya mention itu, mereka 3 kampus itu terlibat dalam proyek pemerintahan Tiongkok dalam dalam list kampus ini. Nah, itu mungkin salah satu kemajuan Tiongkok ya, kenapa Tiongkok menjadi negara yang maju, di China negara yang maju, karena dari pemerintahan itu menggandeng akademisi atau menggandeng kampus untuk untuk riset atau mungkin untuk apa kayak gitu. Jadi banyak sekali produk-produk riset kampus atau mungkin produk kampus yang kayak penelitiannya itu dijadikan barang produk milik negara Tiongkok kayak gitu. Misalnya di kampus saya itu identik dengan tank. Jadi tank yang diriset sama kampus saya itu jadikan tanknya untuk jadi militernya Cina kayak gitu, atau militer Tiongkok. Nah, itu mungkin salah satu menjadi kenapa Tiongkok itu bisa lebih maju ya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa searching link informasi beasiswanya. Ada China Embassy, ya ini pasti website kedutaan besar Tiongkok di Indonesia. Ada bisa kampus china.org, ada csc.edu.cn, ataupun website resmi kampus. Nah, kalau misalnya di kampus china.org, teman-teman juga bisa lihat database, jurusannya apa, universitasnya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di website di kampus china.org ini. Kayak gitu. Dan semuanya ini adalah link-link dan referensi yang terpercaya sesuai dari pengalaman saya.
kayak gitu. Nah, tips dan trik tembus beasiswa CGS atau Chinese Government Scholarship. Dari saya pribadi, pertama yaitu penentuan jurusan dan kemampuan yang tepat. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau bisa itu teman-teman untuk studi di luar negeri itu adalah studi yang apa ya, jurusan jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang teman-teman punya kayak gitu. Misalnya teman-teman kemampuan punyanya melukis yang lebih dominan, ya udah berarti cari cari yang jurusannya lebih melukis kayak gitu. Jangan sampai teman-teman larinya ke cari yang jurusan yang engineering kayak gitu. Jadi kayak lebih lebih untuk memilih yang tepat aja sih bagi teman-teman, bagi kemampuannya dan juga jurusan yang sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Nah, penentuan kampus tujuan itu tadi juga saya udah sebutkan bagaimana cara apa namanya memention kampus yang terbaik, dan yang paling di sini aku paling tekankan bagaimana kampus tujuan itu mempunyai unique value dari jurusan yang kamu ingin temui kayak gitu. Karena setiap kampus itu punya konsentrasi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya ambil contoh kalau misalnya ambil contoh di Indonesia, teman-teman mau ngambil jurusan engineering ya pasti larinya kalau nggak ke ITB atau nggak ITS kayak gitu kan. Nah, sama kalau misalnya di Tiongkok pun ataupun di Cina kurang lebih seperti itu kayak gitu. Misalnya teman-teman mau sosial kayak gitu. Di mana sih kampus terbaik yang sosialnya itu bagus? Kalau misalnya di UNER, kalau misalnya di Indonesia mungkin ke UNER ataupun ke UI kayak gitu, ataupun lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus sering banyak-banyak riset bagaimana cara teman-teman untuk menemukan kampus tujuan atau jurusan yang tepat bagi teman-teman juga kayak gitu. Saya kira sih riset di internet sekarang jauh lebih mudah ya, karena internet pun juga jauh lebih gampang kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu ada penyesuaian program bahasa yang dipilih, yaitu English atau Chinese Style kayak gitu. Seingat saya, bukan seingat saya sih, ini pasti kepastian kalau misalnya teman-teman ngambil S1 Chinese Government Scholarship itu pasti berbahasa Mandarin bahasa pengantarnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti S2 ataupun S3 itu bisa diambil dengan English Style kayak gitu. Jadi ya disesuaikan juga dengan kemampuan bahasanya teman-teman kayak gitu. Dan mana kampus aja yang bisa menerima dari kemampuan bahasa kalian yang perlu dengan sertifikat kayak gitu. Dan last but not least yaitu adalah menyiapkan segala dokumen dengan sebaik mungkin, termasuk ada study plan dan juga recommendation letter yang bernilai. Nah, di sini gimana bernilainya, yaitu ada study plan yang sesuai. Jadi kayak misalnya di sini mungkin kalau misalnya sedikit sharing, mungkin bagaimana study plan ini itu juga menjelaskan background kalian ketika kalian sebelumnya, dan juga studi yang mau diambil dari teman-teman. Kira-kira sinkron nggak sih, sesuai nggak sih? Jangan sampai misalnya teman-teman contoh uh, punya bakat dan minat di bidang olahraga kayak gitu, atau mungkin teknologi, atau mungkin penelitian lah kayak gitu. Nah, di masa SMA-nya atau di masa S1-nya mungkin sering mengikuti kompetisi, juara, sering menghasilkan karya apa. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan dalam study plan itu, dan juga bisa disebutkan korelasinya apa yang mau diambil dari studi yang akan nanti mau diambil di Tiongkok ini ataupun di China. Jadi itu juga bagaimana, itu juga bagi salah satu bentuk bagaimana menyiapkan segala dokumen sebaik mungkin gitu dengan study plan-nya yang bernilai, terutama dan juga recommendation letter yang bernilai. Dan recommendation letter yang bernilai ini itu adalah recommendation letter yang dikasih oleh orang-orang yang apa ya, udah bekerja sama dengan kalian lama kayak gitu, atau mungkin sudah tahu oh ini anak ini orang bagus banget gitu. Nah, mereka bisa ngasihkan recommendation letter, atau mungkin dari profesor kalian, atau mungkin dari dosen kalian, atau mungkin dari tempat kalian magang, bos kalian magang dan sebagainya, yang mungkin punya title atau mungkin dia punya kepercayaan tinggi dan kalian bisa dapatkan. Itu mungkin adalah salah satu nilai kalian bisa mendapatkan apa ya, trik tembus beasiswa Chinese Government Scholarship. Dan yang terakhir yang paling tak lupa, jangan lupa berdoa semoga diberikan lulus gitu, bisa tembus di beasiswa CGS gitu. Nah, ini mungkin sekedar sekilas saja, ini bentuk kampus saya, atau mungkin kampus kamar, atau view kampus kamar saya dapat ya fasilitasnya kurang lebih seperti ini. Ini ya di kampus saya di Beijing Institute of Technology. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas yang sekian, bisa dapat kamar, atau mungkin dapat laundry room, atau mungkin juga dapat view
view yang cantik seperti ada di foto kanan atas ini, juga ngelihat danau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya lagi stres atau pusing, kita disuguhkan dengan pandangan-pandangan hijau-hijau. Nah itu mungkin juga yang menjadi menarik. Dari sini juga tentang kehidupan, perkembangan teknologi di Cina, di Tiongkok pun juga cukup sangat baik. Bahkan sekarang kalau misalnya di sana, itu udah jarang sekali orang yang pakai cash, lebih banyak ke apps. Jadi kalau misalnya pergi ke pasar atau pergi kemana, itu nggak perlu lagi bawa, kalau dari saya pribadi, itu nggak perlu lagi bawa dompet, saya cuma cukup bawa HP dan juga ada internet, itu udah bisa bayar kayak gitu. Jadi nggak menu-menuin menemuin saku cara saya kayak gitu. Bahkan di tol aja udah pakai kayak gitu gitu. Dan bahkan kalau orang di pasar sekarang itu ya udah kadang juga nggak ada yang pakai cash ya itu. Bahkan udah ngasih barcode di setiap lapak jualannya mereka kayak gitu. Itu juga salah satu teknologi di Tiongkok yang cukup pesat. Ini juga ada sepeda yang public sepeda yang bisa kita buka kuncinya lewat aplikasi. Yang sebelah kiri kuning ini adalah sepeda biasa, sepeda ontel, sepeda gayung, sepeda gayung. Terus habis itu kalau di kanan ini adalah sepeda listrik. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan sepeda elektrik ya tanpa menggayung juga sih kayak gitu. Jadi kayak lebih mudah dan semuanya bisa diakses lewat satu apps yang ada di handphone itu. Dan itu juga salah satu aplikasi yang dari Tiongkok punya, ASEAN punya. Dan ini sedikit sekilas beberapa kegiatan saya selama di Tiongkok beberapa tahun yang lalu. Karena saya sejauh ini sekarang posisi saya masih ada di Indonesia dan belum tahu bisa balik ke Tiongkok kapan. Tapi ini sekilas beberapa kerja foto dengan teman-teman saya pas pada saat di kampus. Seru sih. Pasti sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan datang ke pameran, ikut acara welcoming freshman atau lain sebagainya, itu yang seru gitu. Itu experience yang bakal beda kalau misalnya menempuh pendidikan di luar negeri dan teman-teman yang berbeda dari beberapa negara, itu yang pasti bakal lebih menarik dan juga lebih mengenal. Mungkin ini sedikit bukan promosi ya mungkin ya. Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya teman-teman ingin informasi lebih lengkapnya, lebih jelasnya teman-teman juga bisa download di buklet beasiswa Cina PPIT. Ini adalah buklet yang dibuat oleh teman-teman pengurus PPIT Tiongkok pusat dari bidang keanggotaan, kemahasiswaan dan jadi teman-teman bisa pendataan. Jadi teman-teman juga bisa download di link ini. Teman-teman juga bakal melihat kampus mana aja, dari cabang mana aja, dan teman-teman bisa lihat atau mungkin download di link buklet ini kayak gitu. Sebagai penutup, mungkin tidak terlalu banyak. Sebagai penutup, sebagai closing statement saya ingin berkata bahwa beasiswa itu adalah amanah, sebuah kepercayaan, dan semuanya itu layak untuk diperjuangkan. Bagi teman-teman dimanapun kalian berada, tetap perjuangkan beasiswa itu. Beasiswa yang ada di 5 benua, teman-teman juga harus tetap memperjuangkan dari apa-apa yang teman ingin capai. Dan yang paling terakhir, salam dari saya, sampai jumpa di berbagai belahan negara dunia dimanapun kalian berada, sampai jumpa. Dan terima kasih dari saya untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata, apabila salah ucap. Feel free kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan, atau mungkin di luar kesempatan webinar ini, kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin lain sebagainya, bisa connect di Instagram saya ataupun LinkedIn saya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Siti.